Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mudah-mudahan sore ini teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Dan mudah-mudahan jika dari sebagian teman-teman ada yang sedang mengalami kesempitan hidup, segera dilapangkan segala urusannya ya, amin. Oke, sore ini kembali lagi kita ada sedikit cerita tentang Mame Sapote ya teman-teman. Seperti kita ketahui di awal bahwasanya Mame Sapote itu mirip-mirip tanaman buah konvensional lainnya ya. Artinya dia bisa diperbanyak atau dimuliakan dengan cara semisal salah satu sambung pucuk itu ya, ataupun hasil cangkok, dan juga sambung susu, dan juga semisal sambung sisip ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman semua akan sepakat ketika ada sebuah kalimat mengatakan bahwa hukum dagang itu semakin banyak barang, tentu nilainya akan lebih terjangkau atau lebih dikenal, lebih murah, kan seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan semakin banyak barang, kualitas dari barang itu sendiri akan semakin rancu ya. Kenapa? Yuk kita bahas, dan disclaimer ini menurut versi saya ya, seperti itu. Dan di sini tadi baru hujan ya. Alhamdulillah sudah reda karena memang musimnya di beberapa daerah di Indonesia ya masih cukup stabil, bagus untuk tanam menanam ya bagi yang suka atau hobi menanam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ya teman-teman, kali lagi tadi di awal bahwasanya pemuliaan bibit itu bisa dilakukan dengan beberapa teknik ya teman-teman. Ada sambung pucuk, misal sambung susu, cangkok, ataupun sambung sisip, dan ada lagi semisal teknologi stek ya, seperti itu. Hanya saja untuk batang-batang produktif pada Mame Sapote, untuk saya pribadi mengalami kesusahan ketika dia di stek ya, mungkin karena sudah terkontaminasi sesuatu yang disebut genetatif seperti itu. Oke, ini salah satu di depan saya ada produk cangkok seri Havana ya. Walaupun dalam kesempatan ini kita abaikan tentang jenis ataupun ID ya, seperti itu. Dan karena dia lelet untuk trubus ya, dan perlu teman-teman ketahui ini lebih dari 5 bulan ya prosesnya seperti ini, sudah mengalami trubus 2 kali. Hanya saja ini daun tuanya dia ada yang masih bawaan ya, seperti itu. Lalu saya coba teknik sambung susu ya. Mungkin buat para senior akan mengatakan kegatelan pohon seperti itu saja sebesar itu sudah disambung susu ya. Ya enggak masalah juga kan, kita adu kreativitas seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui, akibat stressing dari pohon karena terjadi pengeratan, dia justru malah semakin cepat mengeluarkan tunas dan bakal-bakal buah ya, seperti itu. Dan sekali lagi ini saya
mencontohkan seri Havana ya teman-teman. Untuk ini Kaiwes hasil sambung pucuk, dan ini ada es sepeda ya, insya Allah valid seperti itu. Sudah cukup bagus ya, ini sudah tertutup semua kalusnya, kambiumnya seperti itu. Mungkin besok atau lusa plastiknya bisa saya buka ya, aman. Dan kita kembali ke sini ya. Ketika kita mengamati sebuah produk ya seperti ini, artinya ini cangkok ya teman-teman, dan ini adalah nanti ketika benar-benar terpisah akan disebut dengan sambung susu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dicerna ya sampai di titik ini. Ini juga cangkok seperti itu, sudah keluar trubus ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Sekali lagi ini cangkok ya teman-teman, dan ini adalah seedling atau original dari biji ya. Kalau di kalau di dunia mame sapote dia akan disebut natural ya, karena dia memang tumbuh dari biji yang biasa digunakan sebagai seedling atau rostok ya teman-teman, seperti itu. Kembali lagi seperti ungkapan tadi di atas sebelumnya, bahwasanya semakin banyak barang dalam sebuah peredaran industri apapun itu, dia akan mengalami penurunan harga ya teman-teman, baik dari segi kualitas ataupun yang lainnya ya teman-teman. Tolong dicermati kalimat saya. Kenapa ini seedling ini ya teman-teman, dia memiliki pucuk ya, dia memiliki pucuk. Ketika kreativitas kita tanpa batas, kemanakah pucuk-pucuk seedling itu? Kan seperti itu ya. Mari kita berpikir dengan akal sehat. Atau apakah akan dibuang ya, ataukah semisal buat pakan kambing, ataukah buat kompos dan lain sebagainya, kan seperti itu. Dan oke, kita lanjutkan. Mari ke sini ya teman-teman. Ini pun sama ya, hampir 4 minggu saya coba melakukan penyambungan itu ya, sampai dia keluar tunas di seedlingnya seperti itu. Ini masih original dari biji ya, dan ini juga jenis Havana ya teman-teman, cabangnya cukup banyak seperti itu. Dan ini ya teman-teman juga seedling dari biji ya teman-teman. Salah satu indikasinya dia mulus di bawah. Sampai di sini teman-teman paham ya. Lalu saya coba putar ke sini, dan ini hasil pemotongan ya seperti itu. Sudah keluar bakal tunas juga sengaja, lalu saya tutup dengan salep kambium biar tidak kering permanen seperti itu ya. Itu kita lalu kembali ke sini ya. Ini adalah hasil cangkok ataupun stek dari yang ini. Dan ini saya sengaja coba eksperimen untuk melakukan sambung susu ya. Kita sedang tidak bicara siapa, tapi kita ngomongin apa ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menemukan sebuah kalimat di komunitas atau sebuah branding cangkok susu pada mame sapote, sebenarnya hasil yang nanti teman-teman dapatkan adalah ini ya, seperti ini,
cangkok susu. Artinya sebuah cangkokan yang disusukan. Seperti itu loh ya faktanya. Walaupun secara teori cangkok susu itu adalah penggabungan pada pohon induk dengan bantuan akar ya teman-teman. Tujuannya apa? Biar hasil cangkok itu memiliki akar tunjang seperti itu. Belum paham juga. Jadi seperti ini. Ini dua produk ini, satu dua ya, sama-sama adalah sambung susu ya teman-teman. Sementara untuk yang item ini yang saya pegang, dia menggunakan seedling atau rostock benar-benar dari biji ya. Dan yang ini hasil dari seedling cangkok ataupun bisa dengan teknologi stek ya. Apakah bisa seedling itu di stek ataupun di cangkok? Bisa. Jawabnya mana? Ya ini. Nah, masih nggak percaya? Perhatikan ini ya. Dia tunasnya agak-agak ke bawah seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa lihat ini ya. Ini stek seedling dari pucuk yang itu. Mulai paham ya teman-teman. Lantas persamaan dari ini sama-sama sambung susu. Hanya saja rostock ini menggunakan seedling yang benar-benar dari biji. Dia memiliki potensi akar tunjang yang alami. Dan sementara ini hanya dengan akar serabut. Walaupun potensinya nanti akan ada akar besar ya seperti itu. Sekali lagi kita bukan bicara siapa ya, tetapi apa kan seperti itu. Tentu teman-teman sudah mulai paham ya teori hitung modal itu nanti bagaimana ketemunya ketika semisal mohon maaf ini dijual ya. Ini adalah profit 100% tentunya. Makanya saya selalu mengatakan di konten-konten awal saya, pahami apa yang kamu tanam ya. Seperti itu. Jangan sampai kita terjebak oleh sesuatu yang disebut lingkaran bisnis atau mangke bisnis yang hanya menguntungkan sebelah pihak ya teman-teman. Tentu kita sebagai konsumen akan cukup berbahagia ketika mendapati sebuah produk dengan harga yang murah ya teman-teman. Hanya saja di balik murah itu cobalah kita melakukan sebuah analisa ya. Jangan sampai kita memiliki sesuatu karakteristik yang disebut fanatik buta, tidak mau kita menyilangkan sebuah informasi dengan satu informasi yang lainnya ya. Nanti penyesalan belakangan seperti itu. Mengesampingkan faktor keberuntungan atau nasib, jenis cangkok ataupun okulasi, sambung pucuk, sambung susu ataupun sambung sisip dan lain sebagainya itu sama-sama memiliki potensi hidup dan sama-sama memiliki potensi mati ya. Hanya saja kita kembali ke modal dasar dari apa yang kita tanam. Fungsi akar tunjang itu apa, fungsi akar serabut itu apa, dan seterusnya tentunya itu ada ya di pelajaran sekolah dasar tempo dulu ya, di titik kelas 2, kelas 3 ataupun kelas 4 sekolah dasar seperti itu. Dan saya sudah berusaha untuk membuktikan ya, ini berakar dia ya, ini hasil cangkok seedling dan ini hasil stek. Apakah bisa nanti buat
rostok atau batang bawah, tentu bisa seperti itu. Makanya di awal tadi saya mengatakan ya, ketika batas pemikiran kita melampaui batas pemikiran orang lain, coba teman-teman pikirkan kemana pucuk-pucuk yang terpotong sebelum disambung. Apakah buat pakan kambing ataukah buat kompos atau disetek seperti ini ya, dengan tujuan nanti membranding harga di level bawah seperti itu ya, atau untuk sambung susu seperti itu ya. Karena ketika ini sudah mengeluarkan akar ya teman-teman, bisa digunakan untuk batang bawah lalu disambung. Caranya seperti apa setek itu ya, ada di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan bagi yang lambat berpikir ya, sekali lagi saya simpulkan ini original biji ya, artinya potensi hidup secara singkat cerita tentu akan lebih berpotensi ketika akar itu benar-benar original bawaan seperti itu ya. Dan ini adalah hasil cangkok seedling ya. Dia hanya mengandalkan akar serabut dan akar besar seperti itu. Bisa disimpulkan sendiri ya teman-teman. Karena ketika kita berbicara halah cangkok ya bagus, iya bagus, karena pohon dari cangkok pun banyak di teman-teman yang sudah berbuah, sudah produktif dan lain sebagainya, kan seperti itu. Yang hasil grafting pun nggak bagus juga kalau memang bahan dasarnya seperti yang saya analogikan di atas tadi ya, seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita memverifikasi antara seedling cangkok dengan seedling yang original dari biji, kan seperti itu. Makanya saya selalu menyarankan buat teman-teman yang meminati bibit apapun ya, silahkan selaraskan komunikasi teman-teman dengan pihak pengadaan bibit ataupun seller ataupun reseller ya. Jadi teman-teman benar-benar paham ya dengan apa-apa yang jadi resiko ketika kita membeli bibit apapun, kan seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan durasi yang tidak terlalu panjang ini teman-teman bisa memahami ya kemana arah ya yang coba saya sampaikan dengan keterbatasan bahasa dan pemahaman saya sendiri, seperti itu. Sekali lagi, apapun di pasar bisa terjadi ya, artinya sah-sah saja ketika seorang pembibit membandrol sebuah pohon dengan harga tinggi ataupun dengan harga yang murah sekalipun. Hanya saja untuk urusan kevalidan menurut saya itu adalah sesuatu yang memang harus kita tanyakan ya. Dan saya sama sekali tidak ikut campur ke ranah harga ya, seperti itu. Hanya saja harapan saya dengan apa-apa yang saya sampaikan bisa menjadi salah satu acuan buat teman-teman bagaimana caranya memilih sebuah produk ya. Kenapa? Karena ketika ini nanti sudah sebesar, mohon maaf, sebesar jempol kaki, dia akan seperti layaknya seedling yang benar-benar dari biji ya. Dan saya coba tutup ini dengan plastik
okulasi. Kenapa? Untuk menghindari sesuatu yang disebut kekeringan ya. Walaupun ini sebelum saya sambung di sini dia sudah hidup dari cangkok seperti itu, tapi cangkoknya cangkok seling seperti itu. Dan saya simpulkan kembali, ini dia ya, sebuah produk yang sering oleh beberapa teman disebut cangkok susu seperti itu ya. Hanya mungkin agak-agak sedikit kalimat yang dipelintirkan, atau memang mereka sendiri belum paham, ataupun memang narasinya memang dibikin seperti itu. Allahu alam ya teman-teman, silahkan simpulkan sendiri seperti itu. Dan kurang serta lebihnya saya mohon maaf ya dalam kesempatan ini. Semangat menanam, sekali lagi ya teman-teman, pahami apa yang teman-teman tanam ya, biar tidak menyesal di kemudian hari. Seperti itu saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.